Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Apa kabar kalian semua? Ya, Ibu berharap bahwa kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati Tuhan di dalam segala hal. Kita akan memulai pembelajaran kita pada kali ini. Ibu berharap bahwa semua proses pembelajaran ini kalian bisa ikuti dengan baik dan juga bisa memahaminya dan mengerti apa yang disampaikan melalui video ini. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Doa selesai. Selamat mengikuti pembelajaran. Semoga pembelajaran kali ini lebih sukses lagi dibanding pertemuan sebelumnya ya. Ya. Untuk pembelajaran kali ini, tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran ini ya tentu masih tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Dan kita akan berbicara khusus tentang bilangan berpangkat bilangan negatif, berpangkat 0, dan juga berpangkat pecahan. Tujuan kita kali ini dalam pembelajaran ini adalah setelah kalian mengikuti proses pembelajaran melalui video ini, diharapkan kalian dapat menentukan nilai dari suatu bilangan yang berpangkat 0, kemudian yang kedua, mengubah bilangan berpangkat bulat negatif ke bilangan berpangkat bilangan bulat positif, dan yang ketiga, mengubah bilangan berpangkat bulat positif ke bilangan berpangkat bilangan bulat negatif. Yang keempat, kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat bulat negatif. Yang kelima, dapat mengubah bilangan berpangkat pecahan ke bentuk akar atau bisa sebaliknya. Dan yang keenam adalah kalian bisa menyederhanakan bilangan berpangkat bilangan pecahan. Ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dan pasti dan Ibu juga optimis bahwa setelah kalian mengikuti video ini pasti tujuan ini akan tercapai. Nah, untuk mengawali pembelajaran ini juga Ibu review sedikit ya tentang materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bilangan berpangkat juga, di mana A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N kali, di mana N itu dikenal sebagai bilangan pokok, eksponen atau pangkat, sedangkan A itu adalah bilangan pokok atau basis. A pangkat M dikali A pangkat N. Ini masih sifat-sifat bilangan berpangkat ya, yang sudah kita pelajari kali lalu. Kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Seperti ini ya. Sama-sama bilangan pokok A, maka pangkatnya kita jumlahkan jadi A pangkat M tambah N. Kalau pembagian dengan bilangan pokok yang sama juga, maka pangkatnya kita kurangi. Pangkat dari pembilang dikurangi dengan pangkat dari penyebutnya. Yang berikut adalah A pangkat M pangkat N. Berarti sama dengan A pangkat M kali N. Kemudian A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. A bagi B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, itulah materi yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan kali ini. Kita awali dengan bilangan berpangkat 0. Nah, coba perhatikan tabel berikut ini. Nah, negatif 3 pangkat 2 dibagi negatif 3 pangkat 2. Dengan menggunakan sifat yang tadi ya, seperti tadi itu bahwa kalau pembagian bilangan berpangkat bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita kurangi. Yaitu negatif 3 pangkat 2 kurang 2 sama dengan negatif 3 pangkat 0. Ya. Nah, bagaimana kalau negatif 3 pangkat 2 dibagi negatif 3 pangkat 2 kita gunakan hasil operasi? Nah, seperti ini. Berarti negatif 3 pangkat 2 hasilnya adalah negatif 3 kali negatif 3. Kemudian hasilnya adalah 9. Berarti 9 dibagi 9. Nah, ingat 9 bagi 9 kan 1 ya. Nah, kita lihat kolom pertama dengan kolom kedua pada tabel ini. Lihat bahwa
dengan negatif 3 pangkat 2 dibagi negatif 3 pangkat 2, hasilnya di sini negatif 3 pangkat 0, sedangkan di sini hasilnya 1, itu artinya kita bisa simpulkan bahwa negatif 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, coba kita lihat dengan bilangan pokok yang lain, seperti ini ya. 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3. Kita menggunakan sifat pada pembagian bilangan berpangkat, berarti 4 pangkat 3 kurang 3 sama dengan 4 pangkat 0. Nah, kalau kita gunakan hasil operasi, hasilnya seperti ini ya. Bisa lihat, 4 pangkat 3, ingat ya, 4 kali 4 kali 4. Nah, sama dengan 64 dibagi 64, sama dengan 1. Itu berarti 4 pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Nah, bagaimana dengan bilangan pokok yang lain? Dengan ini, basis 5. Kalian bisa selesaikan, tulis sendiri, lengkapi sendiri di catatan kalian ya. Ibu berharap bahwa walaupun ada video ini, kalian tetap ada catatan ya. Oke, baik. Nah, kalau kalian sudah memahaminya, kalian bisa lanjutkan ini, kalian lengkapi tabel ini, dan bisa buat kesimpulan? Ya. Nah, kesimpulannya apa? Ya, benar sekali bahwa untuk sembarang bilangan rasional dengan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Ya, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan, kalau pangkatnya 0, pasti nilainya 1. Kecuali 0 yaitu sendiri ya. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk pada bilangan berpangkat bilangan bulat negatif. Nah, perhatikan juga tabel berikut ini. 1/2 kan sama saja dengan 1/2 pangkat 1 ya. Kalau tidak ada pangkatnya ini sebenarnya pangkatnya 1. Kita lihat ya. Nah, kalau kita buat di sini 1/2 pangkat 1 sama saja dengan ini 1 ini 1 per kita rubah menjadi bagi 2 pangkat 1 ini 2 pangkat 1. Nah, ingat tadi 1 itu kan 2 pangkat 0 ya, ingat ya. Ingat 1 kan bisa dirubah ke bilangan berpangkat 0. Nah, karena bilangan pokok 2 di sini, maka kita ikut, 1 itu 2 pangkat 0. Jadi 1 ini kita rubah menjadi 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 1. Nah, dengan menggunakan sifat pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya kita kurangi, betul. Berarti 2 pangkat 0 dikurang 1 ini. Hasilnya adalah 2 pangkat negatif 1. Kesimpulannya kita perhatikan ini kan sama-sama 1/2 ya, sama 1/2. Berarti kita simpulkan bahwa 1/2 pangkat 1 kalau dirubah ke pangkat negatif menjadi 2 pangkat negatif 1. Perhatikan baik-baik. Ya. Tadi di sini dia sebagai penyebut. Setelah kita naikkan jadi pembilang, pangkatnya berubah tanda. Oke? Baik. Coba kita lihat lagi yang kedua nih. Kita lihat. Ya. 1/4 sama dengan kan 1/2 pangkat 2 ya. Iya. Oke. Nah, sama cara kerjanya yang tadi. 1/2 pangkat 2. 1 ini. Nah, 1 ini kita rubah ke bilangan berpangkat 0. Ya, dengan bilangan pokok 2. Karena kita masih menggunakan bilangan pokok 2. Nah, berarti 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 0 dikurang 2. Ingat sifatnya bilangan berpangkat ya. Sama dengan 2 pangkat negatif 2. Itu artinya kita bisa simpulkan bahwa 1/2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Lihat baik-baik. Baik. Nah, yang berikut nih. 1/8 atau 1/2 pangkat 3 ya. 8 itu kan 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Nah, sama dengan di atas. Perhatikan cara kerjanya. Tentu kita bisa simpulkan bahwa 1/2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat negatif 3. Lihat ya. Kalau dia di bawah pangkatnya positif. Kalau naik jadi pembilang pangkatnya negatif. Nah, ini kalian bisa selesaikan sendiri, coba dilengkapi. Oke, kalau sudah kalian lengkapi dan kalian ikuti dengan baik, kita bisa simpulkan. Ayo. Iya, kita simpulkan seperti ini. Nah, untuk setiap bilangan real tak 0 dan n bilangan bulat, berlaku bahwa A pangkat negatif n sama dengan 1/A pangkat n. Kalau ini negatif, kita rubah menjadi positif, maka A-nya turun ke bawah, pangkatnya berubah tanda. Ya? Untuk A tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi kalau A sama dengan 0, bilang pokoknya 0 ya tidak berlaku sifat ini. Baik, kita lanjut.
Nah, bagaimana dengan bilangan berpangkat bilangan pecahan? Coba perhatikan tabel berikut. Ibu buat lagi tabel ya, supaya kalian bisa lihat. Nah ini, 8 pangkat 1 per 2. Ternyata kalau kita rubah ke bilangan bentuk akar, sama dengan akar kuadrat. Nah ini akar kuadrat di sini. Jadi bacanya ini akar kuadrat dari 8. Ya. Ini kan 8 pangkat 1 per 2. Coba ini, 25 pangkat 1 per 2. Ini kan pecahan. Pangkatnya pecahan ya. Kita rubah ke bentuk akar sama dengan akar kuadrat dari 25. Kuadrat. Kuadrat itu pangkat 2 ya. Nah, kita lihat di sini ini ada 2. Nah, 2-nya ada di mana di sini? Nah, sebenarnya di sini kalau pada bentuk akar, kalau kuadrat itu sebenarnya di sini ada pangkat 2, tetapi kalau dalam penulisannya biasanya tidak ditulis. Tapi kita tahu bahwa itu sebenarnya di situ pangkat 2. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, 8 pangkat 1/3. Kita rubah kayak bentuk akar menjadi, nah, 8. Akar pangkat 3 dari 8 pangkat 1. 1 ini, 1 di mana? Satunya di sini sebenarnya, tapi tidak perlu ditulis kalau pangkat 1. 3 dari sini ya. Oke, baik. 27 pangkat 1 per 3, berarti akar pangkat 3. Ini 3 dari 27 pangkat 1. Nih, oke. Yang berikut, 8 pangkat 2 per 3. Nah, 8 pangkat 2 per 3, berarti kalau kita rubah ke bentuk akar, seperti ini. Ya, 8 akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Karena di sini tidak ada pangkat-pangkatnya. Sebenarnya pangkatnya 1 semua ya. Karena ini 1, 1, 1. Nah ini 2. Maka ini 8 pangkat 2. Jadi 3 ini di sini. Jadi akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Bagaimana ini? 32 pangkat 2 per 5. Kita nyatakan di dalam bilangan atau bentuk akar menjadi, iya, akar pangkat 5 dari 32 pangkat 2. Bisa paham? Ya, lihat ya. Oh, 5 di sini. Nanti 2 ada di sini ya. Oke, baik. Ini perlu kalian ingat ya, karena kadang-kala kita menggunakan menyelesaikan soal ini biasa kita rubah apakah dari bentuk akar ke pangkat pecahan atau sebaliknya. Oke, baik. Kalau begitu kita bisa simpulkan bagaimana? Iya, dari tabel di samping dapat disimpulkan bahwa untuk A tidak sama dengan 0, maka A pangkat N per M sama dengan akar pangkat M dari A pangkat N. Ingat ya, lihat O M-nya di sini, yang N di dalam ya. Sudah? Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah 3 hal, yaitu bilangan berpangkat 0, berpangkat negatif, dan berpangkat pecahan. Sekarang kita masuk di latihan soal ya, supaya kalian lebih paham lagi. Nah, contoh soal, perhatikan nih. Menghitung nilai dari negatif 5 pangkat 3 dibagi negatif 5 pangkat 3. Ini ya. Oh, ingat ini. Bilangan pokoknya sama. Ini pembagian. Berarti apa? Pangkatnya kita jumlahkan saja. Negatif 5 pangkat 3 kurang 3 ini. 3 kurang 3 ini ya. Hasilnya adalah negatif 5 pangkat 0. Ingat tadi, bilangan berpangkat 0 berapa? 1. Ya, good. Nah, hasilnya 1. Ya. Oke, lanjut ya. Bagian B. Kita lihat lagi. Nah, ini. 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 5. Oh, ternyata ini bilangan pokoknya sama semua. Nah, ada perkalian, ada pembagian. Kalau perkalian, pangkatnya kita jumlahkan. 3 tambah 2 nih. Karena ini pembagian, maka dikurangi 5. 3 tambah 2 kurang 5. 5 kurang 5, 4 pangkat 0 ya. 4 pangkat 0 berapa? 1. Good. Ya. Lanjut. Nomor 2. Kita akan mengubah pangkat negatif ke pangkat positif atau sebaliknya. Oke, nih. Nah, ini 3 pangkat negatif 5. Ini dia dihitung bilang. Menjadi 1 per 3 pangkat 5. 2A pangkat negatif 3. Nah, kita rubah ke pangkat positif bagaimana? Bisa? Oke, coba ya perhatikan ya ini. Nah, yang berpangkat negatif 3 di sini apa? Apakah 2A, 2 atau A? Iya, yang berpangkat negatif di sini adalah cuma A. Sedangkan 2 tidak ya. Berarti 2 tetap dia di atas di pembilang per A turun ke bawah karena ini negatif menjadi positif. Sudah? Bagian C. Nah, ini 2X pangkat negatif 5. Ini agak berbeda ya tadi. Kalau ini semuanya berpangkat negatif 5. Ya.
Kalau ini yang berpangkat negatif 3 cuma A. Maka 1/, dua-duanya ini kita turunkan ke bawah. 2x pangkat 5. Sejauh ini bisa paham? Bisa. Oke, good. Nah, sekarang coba contoh. Kalau misalnya ingin menghitung hasil dari bilangan berpangkat negatif dan 0 ya. Nah, ini 2 pangkat negatif 3 tambah 4 pangkat negatif 1. Ini bagaimana ya caranya? Nah, kalau disuruh menghitung hasil dari bilangan berpangkat negatif, langkah pertama adalah kalian harus merubah bilangan berpangkat negatif ke bilangan berpangkat positif. Menjadi, ya, 2 pangkat negatif 3 menjadi 1/2 pangkat 3. Tambah 4 pangkat negatif 1 menjadi 1/4 pangkat 1. Nah, baru kita selesaikan seperti biasa. 2 pangkat 3 berarti 1/8. 4 pangkat 1 ya 4. Nah, masih ingat kan materi kelas 7? Ini penjumlahan apa? Pecahan ya. Nah, penjumlahan pecahan. Kalau penyebutnya tidak sama, diapain? Iya, penyebutnya disamakan dulu. Cari KPK-nya. Ya. Nah, KPK dari 8 dan 4 ya. 8. Oke, berarti kita rubah ke penyebut 8. Sama dengan ini 8 tetap, ini kita rubah ke penyebut 8, berarti dikali 2. Ini kita kali 2, maka ini juga kita kali 2. 1 kali 2 dapat 2. Hasilnya 3/8. Ya. Nah, ini satu lagi. 3 pangkat negatif 2 dikurangi 2 pangkat negatif 2. Langkah pertama apa? Ya, kita rubah ke pangkat positif yang negatif ini. 3 pangkat negatif 2 kita rubah menjadi 1/3 pangkat 2. Sedangkan kurang tetap 2 pangkat negatif 2 kita rubah menjadi 1/2 pangkat 2. Oke, pangkatnya sudah positif ya. Oke, kalau sudah selesai kita hitung sudah. 3 pangkat 2 ya 9, 2 pangkat 2 4, berarti 1/9 dikurangi 1/4. Nah, lihat lagi. Penyebutnya sama enggak ya? Tidak sama, berarti cari apa? KPK dari penyebutnya. Oke, baik. Kalau kita cari KPK dari penyebutnya, yaitu KPK dari 9 dan 4, ada yang tahu berapa? Ya, 36. Bagus. Nah, kalau 36 berarti kita rubah ke penyebut 36 ini. Hasilnya ini, ya. 36 dibagi 9, 4 kali 1 nih. 36 dibagi 4, hasilnya 9 dikali 1, 9. Nah, ini sudah sama penyebutnya. Nah, 4 kurang 9, negatif 5/36. Oke, itu contoh soal. Ibu berharap kalian bisa mengerti, dan kalau belum mengerti, terus diulang lagi videonya ya. Kita lanjut ya, soal berikut. Nah, menyederhanakan bentuk berikut. 4 kali T pangkat 3. Wow, ini agak lain ya, sama tadi. Ada yang bilang pokok sama? Ada, yaitu T dengan T. Iya. Nah, ini pembagian, berarti bilangan pokoknya sama, ini T dengan T. 4 tidak masalah ya, 4 T dengan T. Maka kita buat menjadi 4 kali T pangkat 3 kurang 5. Ya, 3 pangkat ini dikurangi dengan 5. Hasilnya adalah 4 kali T pangkat negatif 2. Nah, ini negatif 2. Kalau kita rubah ke pangkat positif bagaimana? Ini kan di atas ya, berarti menjadi 4/T pangkat 2 turun ke bawah. Oke, jadi posisinya dirubah saja, sebenarnya begitu. Baik, contoh yang kelima. Ini ada soal cerita. Air menetes sia-sia dari suatu keran air karena tidak ditutup rapat. Nah, ini nyatanya kalau kalian punya keran air di rumah, kalian bisa juga hitung ya. Kalau kalian tutup kerannya tidak ditutup rapat, kan airnya pasti menetes-menetes. Nah, ini disebut di sini bahwa jika air menetes sebanyak 10 pangkat negatif 3 liter per detik, berapa air yang terbuang selama 10 jam? Bisa. Nah, ini salah satu manfaat dari bilangan berpangkat. Ya. Yang berikut. Nah, ini. Karena 1 jam, sedangkan yang diketahui sini dalam per detik ya, sedangkan yang ditanyakan jam. Sedangkan diketahui bahwa kalau 1 detik, yaitu 10 pangkat negatif 3 liter per detik. Nah, ditanyakan adalah dalam bentuk jam. Maka jam ini kita konversi ke detik. 1 jam berapa detik? 1 menit berapa detik? 60. Berarti kalau 1 jam adalah 60 menit dikali 60 detik. Sama dengan 3.600 detik. Good.
Nah, banyaknya air yang terbuang selama 1 jam dulu. 1 jam adalah 3.600 detik kali dengan 10 pangkat negatif 3, ya. Jadi 10 pangkat negatif 3 liter per detik kali 3.600 kali 1 ban, ya. Sama dengan ini nih. Sama dengan 3.600 dikali 1 per 10 pangkat 3. 10 pangkat negatif 3 kita rubah ke 10 pangkat 3, ya. Sama dengan 3.600 per 1000 sama dengan 3,6 liter. Itu untuk 1 jam, ya. Nah, ini ditanyakan 10 jam. Berarti kalau 10 jam adalah 10 kali 3,6. Hasilnya adalah 36 liter. Wow, lumayan banyak ya. Bisa pakai untuk mandi itu. Apalagi musim sekarang, musim kemarau, ya harus hemat air. Baik, kita lanjut. Soal yang berikut. Nah, ubahlah ke bentuk akar. Seperti tadi, 36 pangkat 1 per 2. Kita rubah ke bentuk akar menjadi, iya, kuadratnya di mana? Ini kan pangkat 2, Ibu. Nah, 2-nya ada di sini, tapi tidak perlu ditulis. Tapi kita tahu di situ adalah pangkat 2, ya. Jadi, akar kuadrat dari 36, ini kan pangkat 1. Di sini 1, tapi tidak perlu ditulis. Oke. B, 2A pangkat 1 per 2 sama dengan 2 akar A. Kenapa cuma A yang ada dalam akar? Ada yang tahu? Oke, kalau ya. Nah, ini. Nah, kalau ini, kenapa cuma A yang ada dalam akar? Karena yang berpangkat 1 per 2 di sini adalah A, iya. Sedangkan 2 tidak, ya. Oke, ini C. Min 4B pangkat 2 per 3. Nah, yang berpangkat 2 per 3 adalah cuma B. Negatif 4 tidak. Berarti hasilnya adalah min 4 akar pangkat 3 dari B pangkat 2. Ingat ini. 3 di sini, 2 yang di sini. Ya. Sudah? Ingat ya? Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini 8A pangkat 1 per 3. Seperti tadi. Nah, ini semuanya berpangkat 1 per 3. Kalau ini beda ya. Berarti kita rubah menjadi akar pangkat 3 ini dari 8A. Pangkat 1, ya. Satunya tidak ditulis ya. Oke, baik. Yang nomor 7, ubahlah ke bentuk bilangan berpangkat pecahan. Oke, coba kita lihat. Ya, akar 49. Kita rubah ke pangkat pecahan menjadi 49 pangkat 1 per 2. 2 dari mana? Dari sini. Oke. Akar pangkat 3 dari 64 menjadi 64 pangkat, ya, 1 per 3. Good. Akar pangkat 3 dari 125 pangkat 2 sama dengan 125 pangkat 2 per 3. Ya. Oke, nomor 8. Menghitung hasil dari. Nah, nih. Akar pangkat 4 dari 81 pangkat 3. Bagaimana cara menghitung hasilnya ya? Nah, untuk memudahkan, kita rubah ke pangkat pecahan menjadi 81 pangkat 3 per 4, ya. Oke. Nah, kemudian 81 ini kita rubah menjadi 3 pangkat 4, ya. Kenapa bukan 9 pangkat 2? Kan 81 bisa 9 pangkat 2. Ya, tentu bisa juga. Tetapi untuk lebih sederhana, ya sudah, karena ini kan kita patokan di sini saja. Ini 4. Nah, maka 81 bisa enggak dirubah ke pangkat 4? Bisa, yaitu 3 pangkat 4. Jadi 81 menjadi 3 pangkat 4, pangkat 3 per 4. Ingat, sifat bilangan berpangkat dipangkatkan. Pangkatnya diapain? Dikalikan. Good. 4 kali 3 per 4. Sama dengan hasilnya, ini kan hasilnya 1. 4 dibagi 4, 1 toh. Berarti tinggal 3. Berarti 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa hasilnya? 27. Bukan 9 ya. Ya, bukan 3 kali 3, tapi 3 kali 3 kali 3. Yang berikut, bagian B. Akar pangkat 3 dari 216. Oke, kita lihat ya. Nah, berarti langkah pertama, rubah ke pangkat pecahan. 216 pangkat 2 per 3. Ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut. 216 sama dengan 6 pangkat 3. Ya, kita rubah ke bilangan berpangkat ini. Pangkat 2 per 3. Nah, pangkatnya diapain? Dikalikan. Good. Berarti 6, ini 3 kali 3. Ya. 3 dibagi 3, sorry. 3 bagi 3 tinggal 2. Ya, hasilnya 36. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini dan Ibu harap bahwa apa yang sudah kalian
nonton, kalian bisa memahami dengan baik, dan kita akan masuk di latihan soal-soal. Ini ada beberapa soal yang Ibu siapkan. Kalian kerjakan di buku latihan kalian masing-masing, sesuai dengan petunjuk ya. Kerjakan di buku latihan. Tidak perlu kumpul hari ini, tetapi buku latihannya akan saya informasikan kapan dikumpulkan. Itu setelah beberapa waktu ke depan. Nah, tetapi kalian wajib mengerjakannya karena nanti akan Ibu suruh kumpul untuk saya ambil nilainya. Nah, nih ada berapa soal, silakan dikerjakan. Nah, ini soal yang kedua, cukup kalian analisis. Ini ada kesalahan di sini katanya. Kesalahannya di mana? Kalian perbaiki, ya. Nah, yang berikut, jika ini ini ada ya. Ini tuliskan jawabanmu dalam perpangkatan paling sederhana. Ini ada dalam di sini ya, agak tertutup. Tapi ini tuliskan jawabanmu sama dengan ini. Pertanyaan B, ya. Pertanyaan A ini tertutup sedikit, tapi mohon memperhatikan pertanyaan B sama, yaitu tuliskan jawabanmu dalam perpangkatan paling sederhana, ya. Nah, itu, dan soal yang terakhir nih, menentukan hasil, ya ini kalian cari hasilnya berapa. Nah, jadi ada 4 nomor soal yang wajib kalian kerjakan di rumah. Semoga kalian sukses dan kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran matematika pada pertemuan ketiga. Pembelajaran kita pada pertemuan ketiga itu adalah tentang masih bilangan berpangkat juga, ya. Bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar dan operasinya, ya. Dan Ibu berharap bahwa video ini bisa menolong kalian untuk belajar matematika, dan kalau belum mengerti bisa diulang videonya, diulang-ulang. Kalau tidak mengerti juga boleh tanya ke Bapak Ibu guru yang mengajar kalian sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan melalui Japri saja, jangan di WA grup, tetapi di Japri, ya, sehingga tidak di grup itu biasanya terlewatkan karena banyak orang. Oke, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Semoga kalian bisa belajar walaupun dalam suasana pandemi. Untuk menutup pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semua perhatian kalian. Sampai jumpa di pembelajaran ketiga. Tuhan menolong, memberkati kalian semua.